Yo guys, kembali lagi bersama gue Bung Afif. Jadi sekarang gue bakalan pergi ke Labuan Bajo. Di sini gue bakalan tunjukin ke kalian gimana berliburan ke Labuan Bajo di era pandemi. Yang paling penting syarat cuma dua guys, itu simple banget. Pertama, kalian harus punya ini rapid test, hasil rapid test. Ini berlaku 14 hari. Jadi kebetulan gue dapat waktu gue terbang dari Padang ke Jakarta. Jadi masih berlaku nih guys, udah 6 hari yang lalu. Dan habis itu cuma perlu ngisi data e-hack. Itu electronic health alert card, jadi itu kayak kartu kewaspadaan kesehatan. Tinggal isi kalian ada gejala penyakit apa, kalau ada nggak ada penyakit apa tinggal dipotong itu semua. Dan sekarang gue bakal lihat gimana suasana tram mall di era pandemi corona. Let's go. Akhirnya gue udah duduk nih guys, jadi di kursi itu dikosongin di tengahnya. Jadi si pesawat ada kebijakan dari pemerintah nggak boleh diisi 100%, itu kayak boleh diisi cuma 50-70%. Dari sini kita bakalan terbang ke Bandara Komodo, jaraknya 2 jam 15 menit karena ada perbedaan waktu sejam. Jadi jarak tempuh total menjadi 3 jam 15 menit. Kita akan sampai di jam berapa? 11.45. Kita akan sampai di Bandara Komodo 11.45 guys. Let's explore. Kita udah landing di Bandara Komodo. Jadi lihat sini bandaranya. Ini penerbangannya karena Labuan Bajo itu baru resmi dibuka di tanggal 15 Agustus. Maksud gua Taman Nasional Komodo baru dibuka di 15 Agustus. Makanya penerbangan masih sepi. Biasanya di jam segini itu ada 3 penerbangan, Citylink, Garuda, sama Batik. Tapi karena sekarang lagi Labuan Bajo belum dibuka, jadi penumpangnya belum terlalu banyak. Cuma ada 1 penerbangan. Jadi gua bakalan liatin gimana new normal di Bandara Komodo. Karena tangan dulu. Yo, ini di depan langsung dikasih posisi tangan nih. Ini biar lebih steril dan buat menghindari si virus corona. Terkadang aplikasi e-hacknya error. Di sini kita isi datanya manual, kartu kewaspadaan kesehatan gitu. Setelah isi ini, kita udah siap buat liburan guys. Oke, let's go. Yo guys, akhirnya gue udah sampai di Bandara Komodo Labuan Bajo. Dari bandara ini gue bakalan ke pelabuhan jaraknya 15 menit. Di sini bisa dilihat suasana new normal pariwisata. Oh, di sini ada guide-nya guys. Halo. Hai, selamat datang di Labuan Bajo. Nama saya Ricardo Gopong. Saya sebagai pemandu wisatanya. Kebetulan mobil kita sudah ada sini. Ayo kita langsung ke mobil. Oke, terima kasih Mas Igor. Ayo Pak. Yo, lega banget guys, akhirnya udah sampai di mobil jemputan. Jadi buat kalian yang mau ke Labuan Bajo, banyak banget yang bingung searching Bandara Labuan Bajo. Jadi buat ke Labuan Bajo itu kalian cari ya Bandara Komodo guys. Dan Bandara Komodo ini lagi dibangun menjadi bandara internasional oleh perusahaan Changi Airport yang membangun Bandara Singapura. Tapi karena corona agak terhambat, tapi sekarang lagi pembangunan di mana-mana di sini. Dan buat kalian yang akan ke Komodo atau ke Labuan Bajo 2021-2022, bandara ini akan bisa menampung di 2024 total hampir 5 juta pengunjung guys, bayangkan. Dan pesawat-pesawat besar akan bisa landing di sini. Oke, waktunya kita ekspor Labuan Bajo. Let's go. Yo guys, jadi ada fakta menarik nih tentang Labuan Bajo yang kalian harus tahu. Jadi banyak orang yang bilang kan, wah gue mau liburan ke Labuan Bajo. Jadi sebenarnya kita itu di Labuan Bajo nggak liburan di Labuan Bajo ya guys, tapi kita menuju Taman Nasional Komodo, di mana kita mengaksesnya melalui Labuan Bajo. Labuan Bajo itu adalah ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat, itu paling barat ya dari Flores. Nah, jadi sebenarnya Labuan Bajo itu bisa dibilang dulunya kota nelayan ya. Jadi Labuan Bajo itu Labuan suku Bajo, itu suku yang nomaden dulu guys, yang hidup di laut. Dan dari sejarah itu akhirnya lama-kelamaan ini dinamakan dengan Labuan Bajo karena tempat berlabuhnya suku-suku Bajo itu sendiri guys. Nah, Labuan Bajo sekarang ini udah sangat berkembang banget.
dikarenakan ini dijadikan wisata premium oleh pemerintah. Jadi sepanjang jalan ini banyak banget pembangunan, mulai dari pelebaran jalan, pembangunan hotel-hotel 5 stars. Jadi Labuan Bajo sekarang dengan Labuan Bajo 10 tahun yang lalu itu sangat-sangat berbeda jauh. Karena di sini gue juga ada keluarga angkat. Beliau bilang dulunya 10 tahun yang lalu di sini itu kayak kebanyakan hutan. Dan sekarang yang dulunya hutan sekarang udah menjadi hotel-hotel mewah, ada restoran. Ya alhamdulillah Labuan Bajo sangat berkembang. Bandaranya pun udah sangat keren sekarang guys. Udah akan menjadi bandara internasional di tahun ini sih kalau seandainya nggak ada corona. Jadi guys, dari bandara ke pelabuhan itu dekat banget guys, cuma 15 menit. Sesampainya di pelabuhan nanti ada tim kapal yang akan menyambut kita. Di sana juga ada guide kita Mas Rikar. Dan di sana kita akan ke kapal, naik Sikoci, kapal kecil gitu. Dan akan mulai trip petualangan kita mengarungi Taman Nasional Komodo selama 3 hari 2 malam bersama kapal Blue Queen. Yo guys, ini view favorit gue nih di perjalanan menuju KP3 pelabuhan. Jadi nanti kita akan sailing dari pelabuhan itu menuju Pulau Kelor dulu, destinasi pertama. Bisa dari sana itu, ini suasana feelingnya tuh Labuan Bajo banget guys. Banyak kapal-kapal pinisi, ada kapal feri juga. Ini suasananya tuh dapat banget, Labuan Bajo abis. Dan di sini kalau misalnya sore ini perfect spot for sunset juga guys. So beautiful. Halo Mas Rikar. Jadi kita udah sampai di pelabuhan KP3 dan kapal kita udah standby di sana. Jadi kita akan ke sana dan saya akan angkat tas-tasnya, Bang. Oke, siap. Oke. Ayo, Let's go. Oke guys, jadi kita udah di pelabuhan KP3. Jadi selama pandemi corona, semua tamu akan lewat di satu pintu yaitu KP3. Jadi di sini ntar akan ada pengecekan suhu melalui termometer dan di sini juga mungkin akan dicek rapid test kalian dari kota masing-masing. Yuk, sekarang gua bersama Mas Rikar akan pergi ke kapal dulu guys. Oke, let's go. Ayo Mas. Ayo Mas, lepas ini. Yo guys, akhirnya udah sampai kapal nih. Di sini ada Mas Rikar. Halo Bang, selamat datang di kapal kita. Jadi saya cek suhu tubuh dulu ya Bang ya. Oke, siap. Oke. Berapa Mas Rikar suhu saya? Ini 35,1. Oh, berarti bisa sailing ya? Ya bisa. Jadi ini ada hand sanitizer juga ya Bang ya. Siap. Sebelum kita Oke, kesana. jadi ini adalah SOP dalam new normal berwisata guys. Ini membuat kapal aman dan steril dan menghindari tamu dari virus corona. Oke guys. Ayo Bang, kita ke depan. Siap, Ayo. Mas Rikar. Silakan. Yo, jadi semua tadi itu adalah simulasi dalam berwisata di era pandemi new normal ini guys. Di sini gue sebenarnya sama guide namanya Rikar. Kita udah satu rumah juga sebenarnya selama ini. Jadi kita udah nggak perlu pakai masker nih guys. Di sini gue mau nunjukin ke kalian nih. Artinya di saat kalian ke Labuan Bajo, apa aja yang dibutuhin di Labuan Bajo. Contohnya pas di bandara butuh rapid test dan kalian mengisi e-hack yang dimana di sana menulis tentang riwayat kesehatan. Itu gampang banget guys, jadi nggak perlu khawatir. Dan rapid test pun nggak sakit, itu cuma kayak kena jarum doang. Nah di sini gue udah lagi santai nih di kapal sama Rikar. Oke, teman-teman bisa lihat ini. Jadi di sini lihat kapal udah pada standby di sini. Jadi kita semua di Labuan Bajo dari tim, dari kapal udah pastikan semua kapal udah disemprot sama disinfektan, kemudian kesehatan guide, ABK juga kita terjaga semuanya. Jadi jangan takut dan tunggu apa lagi. Silakan datang lagi ke Labuan Bajo, kita lepas semua penat atau beban kita selama 4 bulan ini kurang lebih ya Bang ya. Luar biasa guys. Hampir 5 bulan Labuan Bajo ditutup, tepatnya Taman Nasional Komodo ditutup. Per tanggal 15 Agustus, yaitu 2 hari lagi, Taman Nasional Komodo akan dibuka untuk domestik. Jadi buat kalian orang Indonesia yang belum ngerasain indahnya Taman Nasional Komodo, gimana Rikar? Kita tunggu kedatangannya di sini 15 Agustus mendatang ya teman-teman ya. Sampai ketemu di Labuan Bajo. Oke, jadi gua sama Rikar akan berlayar nih sore ini menuju Pulau Bidadari. Sambil berlayar kita akan nunjukin ke kalian destinasi apa aja yang akan dikunjungin dan wajib kalian kunjungin selama sailing Komodo 3 hari 2 malam. Oke Rikar, nanti kita bakalan sharing-sharing juga ya. Oke Bang. Oke, let's explore bro. Yo guys, gue lagi nikmatin indahnya senja di lautan Labuan Bajo. 2 hari lagi guys, Labuan Bajo akan dibuka untuk wisata tanggal 15 Agustus 2020. Dengan wisata new normal ini, kalian
harus mengunjungi banyak destinasi di Komodo National Park. Jadi gue bakalan share ke kalian dari pengalaman gue selama hampir 7 tahun di Labuan Bajo Explore Taman Nasional Komodo. Destinasi yang wajib dikunjungi biasanya pertama itu kalian harus pergi ke Pulau Kelor. Di Pulau Kelor nanti bakalan trekking yang lumayan sulit. Di sana trekking hampir 15-20 menit. Di sana kalian akan melihat view lautan, pasir putih dan pegunungan Manjarite yang sangat indah. Setelah itu berlayar menuju Pulau Rinca. Di Pulau Rinca kalian akan langsung bertemu dengan komodo di alam liar, guys. Di sana kalian akan trekking juga melihat perbukitan Pulau Rinca. Sudah puas di Pulau Rinca, kita akan menuju ke Kalong Rinca. Di Kalong Rinca itu indah banget, guys. Ada ribuan kalong. Ini bukan kalong yang menyebabkan corona ya, guys. Di sini kalong yang ada di Taman Nasional yang benar-benar hidup liar, nggak pernah diganggu oleh siapapun karena dilindungi oleh Taman Nasional. Kemungkinan kapal akan menginap di Kalong Rinca, dekat Kalong Rinca, yaitu di Pulau Kambing. Hari kedua pagi kita akan melihat sunrise di Pulau Padar, guys. Sunrise di sana itu indah banget. Ini adalah salah satu highlight dari destinasi Labuan Bajo. Selain melihat komodo di Rinca, melihat keindahan Padar. Ini salah satu fotogenik terindah di Labuan Bajo, guys. Setelah di Padar kita puas, sunrise itu biasanya baru jam 5. Kita akan menuju ke Pantai Pink. Di Pantai Pink itu pantainya indah banget, pasir warna pink. Jadi Pantai Pink ini hanya ada 10 di dunia, guys. Salah satunya di Pantai Pink Taman Nasional Komodo. Di sana juga bisa snorkeling melihat keindahan bawah laut Komodo. Setelah itu kita akan menuju Manta Point. Di sana kita bisa melihat manta rays, bisa berenang bersama manta. Di manta rays itu ikan pari besar, guys. Setelah dari Manta Point kita akan menuju Taka Makassar. Di sana bisa snorkeling dan santai di keindahan pantai Taka Makassar. Setelah dari Taka Makassar kita akan menuju Sebayur. Di Sebayur itu spot snorkeling yang indah juga, guys. Salah satu terindah di Taman Nasional Komodo. Di sana kita akan menginap di Pulau Kanawa. Hari ketiga pagi di Kanawa, di sana kita bakalan santai-santai di pantai dan biasanya juga di sana ada spot snorkeling yang banyak ikannya. Dari Kanawa sampai ke pelabuhan di sekitar jam 11 pagi. Ada juga lu yang punya tiket pesawat misalnya pulang jam 1 bisa langsung pulang. Di kapal itu karena udah kayak hotel juga bisa ganti baju dan langsung ke bandara, atau kalian extend sehari akan diantar ke hotel. Jadi manfaatkan momentum ini, guys. Labuan Bajo sudah dibuka 2 hari lagi. Kalau kalian punya waktu cuti, kalau kalian punya budget juga, harus mengunjungi Taman Nasional Komodo, salah satu destinasi terindah di dunia, guys. We wait you at Komodo National Park. See you, guys.